Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Cici. Kita akan belajar tema 2, Persatuan dalam Perbedaan. Subtema 3, Bersatu Kita Teguh. Kelas 6, Upaya Pelestarian Tumbuhan dan Hewan di Indonesia. Selanjutnya, kompetensi dasar IPA 3.3, menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. 4.3, menyajikan karya tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya sebagai hasil penelusuran dari berbagai sumber. Adapun tujuan pembelajaran: 1. Melalui video, siswa dapat menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri terhadap lingkungan dengan benar. 2. Melalui informasi dari berbagai sumber, siswa dapat menyajikan karya clipping tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri terhadap lingkungannya dengan benar. Berikut ini adalah contoh-contoh pemanfaatan hewan dan tumbuhan yang tidak bijaksana. 1. Melakukan perburuan atau penangkapan terhadap ikan dengan cara semena-mena. Contohnya adalah perburuan memakai kapal terawi untuk mengangkat semua jenis ikan besar maupun kecil. Akibatnya, populasi ikan menjadi menurun. Kedua, penebangan atau penggundulan terhadap hutan, sehingga ekosistem hutan akan menjadi rusak. Akibat yang akan ditimbulkan dari hal tersebut adalah berkurangnya jumlah spesies hewan yang berada dalam hutan. 3. Pembangunan penginapan atau villa di daerah pegunungan yang dapat mengurangi populasi hewan dan juga tumbuhan. 4. Sistem pertanian yang berpindah-pindah sehingga memicu terjadinya kerusakan pada ekosistem hutan. Tindakan pelestarian tumbuhan yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut. 1. Reboisasi. Reboisasi merupakan tindakan penghijauan kembali terhadap hutan yang telah gundul, sehingga kerusakan hutan dapat diperbaiki. Kegiatan reboisasi dapat juga dilakukan di daerah perkotaan, sebagai langkah untuk memberi keseimbangan dengan lajunya pembangunan di perkotaan. 2. Tebang pilih. Tebang pilih dilakukan dengan cara melakukan penebangan terhadap pohon, tetapi disertai dengan penanaman bibit baru. Tidak semua pohon ditebang untuk digunakan, sehingga ekosistem hutan tidak rusak. 3. Cagar alam. Cagar alam merupakan tindakan untuk melindungi tumbuhan tertentu terhadap kerusakan. Misalnya, karena penebangan secara liar, perubahan lingkungan, dan serangan hama. Cagar alam dapat menyelamatkan spesies tumbuhan dari kepunahan. Berikut tindakan pelestarian pada hewan. Suaka Marga Satwa. Suaka Marga Satwa merupakan kawasan suaka alam yang memiliki ciri khas berupa keanekaragaman atau keunikan dari jenis satwa. Pembuatan undang-undang perburuan. Undang-undang perburuan mengatur tentang larangan perburuan. Tujuannya untuk melindungi bermacam-macam hewan karena ancaman kepunahan. Pembuatan tangga ikan di daerah-daerah perairan sungai. Pembuatan tangga ikan di daerah perairan sungai memiliki tujuan untuk melindungi dan meningkatkan populasi ikan. Akibatnya, populasi ikan tetap terjaga. Upaya pelestarian sumber daya hayati dapat dilakukan secara in situ dan ex situ. Pelestarian in situ merupakan usaha pelestarian yang dilakukan di habitat aslinya. Pelestarian in situ ditekankan agar sumber daya hayati di habitat aslinya tetap terjaga dan terpelihara. Pelestarian in situ dilakukan di tempat-tempat yang dilindungi oleh pemerintah, di mana segala flora dan fauna yang ada di dalamnya tidak boleh diganggu. Contohnya adalah Taman Nasional Ujung Kulon yang ada di Banten. Berikutnya ada Taman Nasional Kerinci Sebal yang berada di Padang, Sumatera Barat. Taman Nasional Tanjung Puting yang ada di Kota Waringin, Kalimantan Tengah.
Taman Nasional Waikambas yang berada di Lampung Timur, Lampung. Kemudian ada Taman Nasional Bunaken, Sulawesi Utara. Pelestarian ex situ. Pelestarian ex situ merupakan pelestarian spesies makhluk hidup di luar habitat aslinya untuk dikonservasi dan dilestarikan. Pelestarian ex situ dilakukan terhadap hewan yang langka dan hampir punah, misalnya seperti elang Jawa dan orang hutan. Tempat pelestarian ex situ misalnya kebun binatang. Kebun binatang sebagai tempat pelestarian hewan secara ex situ. Contohnya kebun binatang Ragunan yang ada di Jakarta. Taman Safari di Cisarua, Jawa Barat. Kebun binatang Bandung. Kebun binatang Gembira Loka di Yogyakarta. Dan kebun binatang di Sumbawa. Baiklah anak-anak, itulah pembelajaran kita hari ini tentang upaya pelestarian tumbuhan dan hewan yang ada di Indonesia. Jangan lupa dengan tugas kalian untuk menganalisis bagaimana tumbuhan dan hewan untuk beradaptasi di lingkungannya, dan jangan lupa untuk membuat clipping dengan mencari di berbagai sumber baik internet maupun koran. Semangat belajar dan sekian dari Ibu Cici Novita. Assalamualaikum.